Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membicarakan cara mempersiapkan dana pensiun. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, ini jika kita sudah sadar kita harus mempersiapkan pensiun sedini mungkin, tapi kita bingung Pak, langkah apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Nah, kita harus memulainya dari mana ini Pak? Oke, yang pertama dimulai adalah kita melihat silsilah keluarga kita. Dan juga dari silsilah keluarga kita tahu kurang lebih itu berapa lama sih usia rata-rata dalam keluarga kita, termasuk kita sendiri. Karena itu mencerminkan berapa lama kita akan hidup, sehingga berapa banyak dana pensiun yang harus kita siapkan. Jadi perkiraan usia kita begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kita setelah menentukan ini berapa lama kira-kira usia kita, apa lagi yang harus kita perhatikan jika kita akan menyiapkan pensiun? Kemudian kalau kita sudah sadar ya berapa lama kita akan hidup, kemudian kita melakukan cara pendanaannya bagaimana. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Berdasarkan pertama adalah ekspektasi dari pendapatan. Jadi kalau ekspektasi pendapatan, kita berharap pada saat kita masuk masa pensiun, kita punya dana pensiun yang kurang lebih mencakup 70-80% dari pendapatan kita terakhir. Nah, kemudian yang keduanya adalah ekspektasi pengeluaran. Berapa jumlah pengeluaran kita pada saat kita pensiun. Kurang lebih kalau kita pada saat kita pensiun ada beberapa biaya pengeluaran yang turun. Contohnya apa? Katakanlah makanan, pakaian. Jadi pada saat kita pensiun kita nggak perlu nih necis dengan dasi. Tapi anak pensiun kita mungkin ya kurang cukup pakaian kaos dengan sarung katakanlah seperti itu ya. Tapi juga kita mesti sadar ada pengeluaran yang akan naik pada saat kita pensiun. Contohnya kesehatan. Tentunya semakin panjang usia kita maka kita akan mungkin sakit. Dan biaya kesehatan tentunya pada saat kita pensiun akan lebih tinggi dibandingkan saat ini. Kemudian juga kita mesti sadar ada biaya-biaya kan naik seperti rekreasi, hobi kita yang kita lakukan pada saat pensiun. Nah, itu yang harus kita sadar, kita perhitungkan untuk menghitung berapa pengeluaran pada saat kita pensiun. Jadi diharapkan pasti waktu pensiun kita masih dapat hidup dengan gaya hidup pada saat masa produktif, begitu ya Pak Nanang ya? Betul. Nah, jika kita sudah tahu berapa lama, berapa dana kiranya yang mesti kita persiapkan, sudah kita perhitungkan nih ya Pak Nanang ya. Nah, lalu kemana kita harus pergi setelah itu? Berarti kita kalau sudah sadar berapa lama kita akan hidup, kita mencari cara pendanaannya, berapa yang kita butuhkan, kemudian tinggal pendanaannya bagaimana. Nah, pendanaan itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, yaitu tentunya pada saat pensiun, perusahaan menyediakan nih dana pensiun ataupun dana pesangon bagi kita. Itulah salah satu sumber dana pensiun bagi kita. Kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi investasi. Jadi kita tidak hanya investasi dalam bentuk katakanlah deposito atau tabungan di bank, kita perlu juga investasi dari awal, kita diversifikasi dalam bentuk saham ataupun obligasi ataupun reksadana. Kemudian kita juga membentuk harta produktif, katakanlah seperti rumah, katakanlah seperti apartemen. Itu adalah salah satu harta produktif yang kita gunakan untuk sumber dana pensiun. Kemudian juga banyak orang-orang sudah pensiun bekerja kembali pada saat pensiun. Itu adalah bagian dari sumber dana pensiunnya dia. Dan kemudian yang keenam adalah pada saat muda sudah memberi produk-produk asuransi, produk reksadana, dan produk dana pensiun atau DPLK. Jadi investasinya bukan yang istilahnya abal-abalan investasinya, tapi suatu produk yang memang sudah diberikan ada di perusahaan asuransi, reksadana ataupun dana pensiun. Seperti itu Mbak Chandra. Nah, jika pada usia muda kita sudah menyadari akan pentingnya mempersiapkan dana pensiun, tapi paling tidak memang pendanaan barangkali masih terbatas ya Pak ya, karena mungkin barangkali masih muda baru mulai bekerja. Baik, Pak Nanang, ini sebagai penutup barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa di rumah yang ingin mempersiapkan dana pensiun mereka. Tips dari saya adalah kita dalam menyiapkan dana pensiun adalah pertama kita mulai dari sekarang. Kemudian kita istilahnya mulai irit di sini dan kita insaf, bedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Ya, baik Pak Nanang, terima kasih banyak atas waktunya dan juga pasti informasi yang sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh